Bismillahirrahmanirrahim. Manusia untuk menggunakan akal sehatnya. Alladzina la ya'qilun. Allah itu selalu kemudian respeknya, pengajarannya itu terhadap apa yang menjadi poin pembeda antara makhluknya, manusia, dengan makhluk yang lain. Allah itu selalu mengatakan orang yang sesat, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Itu Allah, selalu begitu. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mau berakal. Jadi memang ada orang yang tidak mau berakal. Kenapa? Karena sudah kepincut dengan iman, sudah kudu jatuh cinta dengan iman, keyakinan, kepercayaan, sudah kudu nyaman dengan kondisi itu sehingga akal tidak difungsikan. Lalu apakah kaidah itu benar? Tidak. Karena kita dialog ya, dialog lintas agama, jadi kita nggak apa-apa untuk kemudian saling nyerempet satu sama lain untuk bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Di dalam kitab hikmat, atau yang umat Islam biasa, teman-teman Kristen biasa menyebut Amsal. Di sana sangat jelas poin didikan, poin pengertian, poin pengetahuan adalah rujukan pertama dalam menaati perintah Tuhan. Amsal 1:3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, serta keadilan dan kejujuran. Jadi didikan, apa yang menjadi poin pemicunya? Akal. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, akal. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, akal, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, akal. Amsal 2 nomor 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, akal. Jadi orang yang selalu menjadikan akal itu sebagai rujukan menerima satu pengajaran, maka dia tidak akan salah memilih dan tidak akan salah di dalam mengembangkan kepribadian dalam hal iman. Amsal 3 nomor 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yaitu orang yang memperoleh kepandaian, akal. Bahkan kemudian data demi data, Amsal 4 nomor 1, nomor 5, nomor 7, Amsal 5 nomor 1, nomor 2, Amsal 6 nomor 32, Amsal 7 4, Amsal 7 7, Amsal 8 1, semua mengajarkan penekanannya, kebenaran itu rujukannya adalah akal. Jadi ketika hari ini ada konsep yang mengatakan iman itu adalah yang paling terdepan, dia adalah yang tertinggi. Saya katakan itu sangat bahaya. Kenapa? Akan mendatangkan kekecewaan. Contoh misalnya, kita memiliki harapan bahwa di dalam sebuah wadah tersimpan harta yang sangat mahal harganya. Tapi hanya sebatas iman. Kita tidak pernah menggaji, kita tidak pernah meneliti, kita tidak pernah menguraikan itu dengan akal sehat. Seketika kita ambil wadah itu, kita bawa pulang ke rumah, begitu kita buka, ternyata isinya adalah ular. Kenapa? Karena tadi modal iman, yang penting imani aja, bentuknya bagus wadah ini, ukirannya cantik, bersih, mengkilap. Begitu dibuka, ular isinya. Kenapa? Karena iman.
Iman yang menjadi dasar pijakan. Begitulah ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Itu kaidah di dalam Islam. Jadi apa yang terlihat indah, ya itu bagaikan surga tuh. Tapi umat Islam tidak. Dunia ini fata morgana. Keindahan yang kita lihat oleh pandangan mata itu belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itulah kemudian ketika ada orang mengimani tanpa didasari oleh kaidah-kaidah akal sebagaimana pesan-pesan ilahi dalam kitab suci, maka saya katakan tunggu waktunya Anda akan menyesal dan Anda akan mendapatkan kecewaan yang sangat luar biasa. Demikian sementara Bang Hadi dan teman-teman yang lain, silakan dilanjut. Oke, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ya, baik, Bang Andi. Silakan Pak Nyoman. Oke, Bang Andi, terima kasih. Ya, betul sekali. Manusia diberi akal. Mengapa Allah memberi manusia akal? Supaya manusia itu berpikir, tetapi akal dipakai Allah yang pertama untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu termasuk di dalamnya adalah ilmu bumi, kemudian ilmu sejarah. Itu digunakan Allah kepada manusia untuk dipakai buat mempelajari hal-hal yang sudah ditetapkan Allah dan sudah terjadi pada masa lampau. Tetapi akal juga dipakai Allah untuk melihat mujizat dan kemampuan Allah menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi umat manusia di bumi ini adalah turunan Adam yang semua telah jatuh dalam dosa dan Allah mempunyai keinginan untuk menyelamatkannya sehingga ia mengadakan hal-hal yang menurut akal bisa dipahami, bisa dilihat, yaitu mujizat dan kemampuan Allah menyelamatkan manusia berdosa. Contohnya, firman menjadi manusia. Sudah dijelaskan bahwa Allah mempunyai kuasa untuk datang ke dunia. Allah yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan dengan cara firman menjadi manusia. Tetapi jauh sebelum itu, Allah telah menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan bagi bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir. Juga tiang api pada waktu malam. Kemudian semak belukar yang menyala. Kemudian Allah juga menyatakan diri lewat bentuk malaikat. Bahkan Allah berbicara lewat keledai yang ditunggangi oleh seorang nabi yang bebal. Jadi kemampuan Allah untuk menyatakan kemahakuasaannya supaya manusia melihat sesuatu yang merupakan kedahsyatan Allah dan mujizat Allah. Oleh sementara orang dinyatakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Allah karena merendahkan martabat Allah itu. Hal inilah yang membuat manusia itu tidak bisa mengenal Allahnya. Karena Allah sendiri harus merendahkan diri, menyatakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, supaya manusia itu bisa diselamatkan dengan cara Allah melalui anak Allah Yesus Kristus melakukan semua apa yang dituntut oleh hukum Allah yang diciptakan Allah sendiri untuk dilaksanakan, yang semua manusia belum mampu melakukannya. Dan Yesuslah satu-satunya manusia suci yang bisa melaksanakan hukum Taurat itu. Bahkan dia diperintah oleh Bapaknya untuk rela menyerahkan nyawanya dan menerimanya kembali untuk kemudian bangkit pada hari ketiga, dan pada hari ke-40 setelah bangkit dia naik ke surga. Jadi akal manusia itu memang ada yang sudah diciptakan Allah dari semula, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu alam dan sejarah, dan juga sesuatu yang di luar nalar, tetapi masuk akal. Karena apa? Allah menyatakan dalam bentuk fisik yang terlihat, kuasa dan mujizat. Nah, kalau Allah tidak melakukan itu, manusia mungkin tidak bisa percaya akan kedahsyatan Allah. Makanya, yang kedua, kalau kebanggaan kita hanya menyatakan satu Allah saja,
setan di dalam Alkitab percaya bahwa Allah itu satu. Ya, kalau kita lihat bahwa Allah itu satu di Yohanes 2 ayat 19. Setan percaya Allah itu satu. Kalau Muslim percaya Allah itu satu, dia masih sederajat dengan setan. Kristen sendiri percaya bahwa Allah itu Esa. Kalau Kristen mempunyai Allah yang Esa, yaitu Bapa, satu Allah, tetapi Allah bisa menyatakan dirinya, yaitu firman menjadi manusia, turun ke bumi, kemudian mempunyai kuasa, Roh Kudus Allah, jangan dikatakan itu sebagai tiga Allah. Sebab semuanya ada di dalam satu Allah. Allah mempunyai firman dan mempunyai roh. Ketiganya adalah Esa. Demikian penjelasan saya. Oke Pak Nyoman, tapi sepertinya kalau terlalu diakal-akalin juga mengenai Trinitas itu kan juga kalau memang masuk akal banget kan nggak terpecah-pecah juga gitu. Nah ini mestinya juga akal yang nggak boleh terlalu banyak diakal-akalin gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Silakan Pak Nyoman. Dari Alkitab saya ambil semua ada dasar Alkitabiahnya, bukan diakal-akalin. Oke Bang Juma silakan. Siapa yang akal-akalin, siapa yang berakal? Halo. Bang Juma. Ya, ya. Iya. Jadi gini, kalau dikatakan Tuhan datang mengambil rupa manusia, ini konsep yang meninggalkan akal budi. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Dalil demi dalil sudah ditorehkan. Tuhan itu cuman sendiri, Tuhan itu nggak bisa dibentuk, Tuhan itu tidak punya kelemahan, Tuhan itu tidak punya sisi ketidaksucian. Satu. Kedua, oknum yang kemudian dianggap sebagai penjelmaan pun mengakui dirinya bukan Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ajaranku bukan. Aduh, capek aku ngomong tentang itu. Intinya dia manusia. Dia makhluk. Dia makhluk. Jadi mau sehebat apapun kemudian kita menarasikan, itu adalah konsep meninggalkan akal budi. Sementara kalau kita melihat teman-teman sekalian yang saya kasihi, di dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda buka kitab Anda sekarang. Amsal 18 nomor 2. Di sana ada kata kotil dalam bahasa Ibrani. Artinya apa tuh? Stupid, bodoh, atau bebal. Lalu di situ ada kata pengertian. Pengertian itu tabun dalam bahasa Ibrani. Atau tabunah. Artinya akal budi. Atau pengertian, kepandaian, kecerdasan, kecakapan, dan seterusnya. Sehingga terjemahannya adalah orang bodoh tidak suka kepada akal budi. Hanya suka membeberkan isi hatinya atau imannya atau apa yang ada di dalam keyakinannya. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya. Masih juga nanti dirubah tuh. Menjadi Trinitas. Bukan lagi satu. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kunci hidup kekal. Udah disebutkan. Tapi oleh karena saudara-saudara saya di sini lebih mengedepankan iman, pengertian pribadi, isi hati sendiri, maka kena kepada Amsal 18 nomor 2. Orang yang bodoh tidak suka kepada akal. Mohon maaf, ini dalil, saya nggak mengada-ngada. Makanya Al-Quran itu datang kemudian untuk menganulir semua konsep yang dijajakan bahwasanya orang yang punya hikmat adalah orang yang mengakui dirinya adalah anak-anak Tuhan. Sementara yang dikatakan anak Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi adalah mereka yang tunduk patuh kepada didikan Tuhan, layaknya anak yang tunduk patuh kepada bapaknya.
Sehingga mereka kemudian disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang cinta dan kasih kepada didikan Tuhannya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. La ya'khilun. Mereka tidak menggunakan akalnya. Al-Quran menerangkan itu. Kenapa dikatakan mereka tidak menggunakan akalnya? Karena apa yang ditorehkan oleh Tuhan di dalam pribadi-pribadi manusia berupa akal itu tidak digunakan. Larinya kepada pengertian masing-masing. Meninggalkan akal budi. Untuk itulah kemudian, saudara-saudara, saya kasih satu pemahaman ya yang mendasar kepada saudara untuk kemudian bisa menelaah sendiri. Di dalam pengajaran yang diajarkan oleh kitab saudara sendiri ya, di 1 Yohanes 3 nomor 2. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan dirinya bahwa ajaran yang datang kepadanya itu kemudian diajarkan kembali oleh Yohanes, penulis Yohanes, yang mengatakan bahwasanya Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi sebelumnya, belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalau Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguh-sesungguhnya. Jadi keadaan Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Apa kita ini? Manusia. Berarti keadaan Yesus yang sebenarnya adalah manusia. Ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, di sanalah kekeliruannya. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Anda tidak akan pernah sampai ke final. Anda hanya sampai di sini saja. 1 Yohanes 3 nomor 2. Demikian, silakan. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh. Siapa aja Pak Jos ada. Bentar, Ya udah, ini yang tanggapi sebentar Bang Juma ya. Boleh? kasih Pak Jos dulu deh, Pak Jos dulu. Yang Oke. Putih nggak bisa jawab, yang Putih nggak bisa jawab, yang RP nggak bisa jawab. Ya, saya jawab. Tuhan Yesus itu Elohim, kita itu Elohim kecil Pak Suma. Jadi bukan manusia di situ, Mas. Kita itu Elohim kecil. Yohanes 10 ayat 34 35. Ye are gods. Kau itu Allah-Allah. Kita itu Allah-Allah semua, Pak. Keturunan Adam itu semua Allah-Allah kecil. Itu maksudnya. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita dilahirkan kembali. Jadi anak-anak Allah. Ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Kita akan diberi kesempatan mendapatkan kodrat kita, kodrat ilahi. Ya, sejak zaman Athanasius, kalau boleh saya share screen, Athanasius Irenaeus sudah bilang, bapak-bapak gereja itu, kita itu Allah, Allah-Allah kecil, Pak. Gitu. Jadi, kalau kita melihat Yesus itu Allah, Yesus melihat kita juga Allah. Nanti kita di surga itu Allah-Allah, bukan manusia, kebalik, Bapak. Itu, Pak. Lanjut. Oke, Pak Logika silakan. Jadi kita mesti ngerti dasar dulu ya. Agama itu iman dan logika akal kita itu saling mendukung ya, saling berjalan ya. Karena kalau iman doang jadi kita akhirnya percaya kepada dongeng. Kalau logika doang, akal kecerdasan kita doang, kita menjadi ateis. Itu semua harus saling jalan. Bagaimana dengan kalau makanya ketika ada yang berkata aku telah turun naik dari surga dengan tubuh jasmani, itu secara logika akal tidak mungkin karena tubuh jasmani keluar angkasa akan meledak, jadi nggak bisa. Jadi dibutuhkan iman. Nah, itu mesti dipahami. Jadi iman dan logika harus bekerja. Makanya saya katakan kemahakuasaan dan kemahakasihnya Tuhan itu jauh di logika kita. Seperti turun naik surga dengan tubuh jasmani itu kagak bisa pakai logika. Nah, kalau kita memakai logika, seringkali Muslim mestinya logikanya, karena Muslim orang cerdas-cerdas ya, mesti logikanya dipakai. Bagaimana seorang manusia bisa mengaku, aku maha kuasa, aku alfa dan omega, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22, 13.
Aku mengutus nabi-nabiku, aku mengutus malaikat, aku mengampuni dosa. Itu kalau kita pakai logika itu tidak mungkin. Kita nggak usah bicara pakai iman. Kita pakai logika, karena logika itu universal. Semua orang mempunyai logika, akal, kecerdasan. Kita berpikir, bagaimana kalau seorang manusia mengatakan itu mungkinkah? Nah, itu akan berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita bertanya, oh dia hanya manusia, dia hanya rasul, dia hanya utusan, hanya nabi. Nggak boleh. Apalagi seorang manusia berkata, aku berfirman. Bukan Allah berfirman, itu nggak boleh. Kalau kita pakai akal, logika, kecerdasan kita. Makanya kalau kita berbeda, diskusi dengan berbeda lain iman, kita nggak boleh pakai iman. Pakai logika, akal, kecerdasan karena universal. Bisa diterima di agama lain. Kalau kita pakai iman akhirnya saling perang ayat akhirnya karena sama-sama tidak mengakui iman masing-masing. Makanya dipakai logika kecerdasan. Makanya saya katakan kalau orang yang memakai logika kecerdasan, orang pintar seperti Bang Juma, seharusnya Bang Juma mikir, bagaimana mungkin seorang manusia mengaku yang maha kuasa al-awal akhir? Itu aja sih. Silakan Bang Juma berpikir. Itu secara pakai logika akal kecerdasan. Terima kasih. Oke. Bang Juma lanjut. Ya, baik. Sangat menarik, Bang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih lah. Inilah gunanya kita berdialog ya. Nanti hasilnya kita panen sama-sama. Alfa dan Omega. Perkataan siapa itu? Perkataan Yesus. Siapa Yesus ini? Utusan Tuhan. Sebagai utusan dia punya kapasitas untuk menyampaikan apa? Firman yang diterima dari sang pengutus. Maka dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika dia mengatakan, wahai manusia, camkanlah perkataanku ini. Aku ini Yesus. Akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku yang menciptakan Adam. Aku yang menciptakan Hawa. Aku yang menciptakan semua alam semesta. Yesus tuh yang berkata seperti itu. Orang yang punya akal akan berkata kepada dirinya, Yesus ngomong gitu kapasitasnya apa? Rupa-rupanya bukan cuma Yesus. Siapapun bisa berkata hal yang sama kalau dia diberi ruang oleh pengutusnya, Tuhannya untuk mengatakan itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kata siapa? Itu tuh yang barusan ngomong. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kata siapa? Yang tadi yang barusan ngomong pencipta itu. Lalu apa kata dia? Di dalam kitab saudara, Yohanes 7 nomor 16, kata Yesus kepada manusia, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Oh, berarti tadi yang teriak sebagai pencipta itu sedang menyampaikan ajaran yang diterima dari sang pengutusnya. Itu bagi orang yang berakal, Bang, akan mengetahui perkataan Yesus itu adalah perkataan seorang utusan yang diberi wewenang oleh sang pengutus untuk mengucapkan apapun yang diperintahkan. Yohanes 12 nomor 49, cukuplah bagi orang yang berakal untuk mengetahui, aku berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Yang berakal tidak mungkin menyembah orang yang tidur, lapar, ngantuk, ketakutan, was-was. Tidak mungkin. Orang berakal itu nggak mungkin sampai jauh ke sana. Nggak mungkin. Nah, itu pertama. Kedua, Wahyu 1 nomor 8 yang Anda gunakan. Jangan loncat, ambil dari angka pertama. Inilah wahyu. Apa wahyu itu? Penglihatan. Apa penglihatan itu?
isyarat. Apa isyarat itu? Tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang manusia biasa terima dari Tuhannya. Itulah wahyu. Maka disebut dia nabi dan utusan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Bapa kepadanya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Coba bayangkan. Jadi ketika Yesus mendapatkan karunia, Yesus mendapatkan kekuatan, Yesus mendapatkan kuasa langit dan bumi, dia wakil Tuhan, Bung. Bukan Tuhan. Jangan lepaskan pondasi awalnya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Jangan kemudian lepaskan pondasi awalnya. Tadi ada hal yang menarik. Ketika saudara saya membawa Yohanes 10, nomor 234, nomor 36. Yesus ingin dilempari batu. Apa yang membuat pekerjaan mana yang membuat kalian ingin melempari aku batu? Kata orang-orang Yahudi nih, bukan karena pekerjaan itu yang membuat kami ingin melempari batu, tapi engkau menyamakan dirimu dengan Sang Tuhan. Apa kata Yesus klarifikasi terhadap tuduhan itu? Bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, dia adalah Allah. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah duta. Dia perwakilan, perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk ia sampaikan. Nah, memang bahaya ketika kita melihat Yesus, wah luar biasa ini. Tuhan ini pasti. Kenapa? Membangkitkan orang mati. Membuat orang berjalan, orang buta. Oh ini pasti Tuhan. Bagi orang yang tidak menggunakan akal. Cuman percaya, tok. Yes, dia adalah Tuhan. Kenapa? Berbeda daripada manusia yang lain. Tapi mereka yang berakal akan mengetahui Yesus diberi kekuatan menghakimi dan seterusnya. Oleh karena dia adalah utusan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya pernyataan saya yang panjang lebar ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi, silakan Anda buka kitab suci Anda, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, Bang Suma dan seterusnya. Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, baik itu perkataanku Alfa dan Omega dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Ternyata apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai utusan Tuhan. Huwa Nabiyullah wa Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat, dibantah saya jika Anda punya dalil. Baiklah, ya, Silakan. saya sampaikan ya. Silakan. Ya, Satu-satu. saya sampaikan dulu satu ayat. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ingat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi sesuatu yang melampaui akal itu akan Tuhan yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Itu satu. Yang ayat keduanya, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, manusia duniawi itu yang akali itu. Yang akal itu yang manusia duniawi namanya isi Alkitab itu. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Itu seperti yang diungkapkan oleh Juma itu, dianggap sebagai satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu iman. Nah situ Bang Juma ya, Anda ngoceh-ngoceh tadi itu sebenarnya ya itu masalahnya di situ. Manusia duniawi Anda itu yang pakai akal. Itu yang dikatakan Alkitab tadi sebagai manusia duniawi yang mengandalkan akal. Manusia rohani itu dia pakai iman. Iman yang menuntun akal. Jadi ya, iman itu untuk menuntun akal. Karena akal tidak sempurna. Orang tetap menggunakan akal. Tapi maksud dengan iman itu menuntun akal yang tidak sempurna. Karena akal itu terbatas. Seperti yang tadi saya jelaskan dari mulanya bahwa Hawa itu tertipu. Dia mengabaikan kata Tuhan jangan makan lalu dia lebih percaya pada iblis. Itu akal namanya. Karena dia bilang, oh saya lihat bagus. Bisa makan dan bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan bilang jangan tahu yang baik yang jahat, tahu yang baik-baik aja.
Kalau kamu tahu yang jahat, nanti perbuatan jahat yang kamu lakukan. Itu bedanya di situ. Jadi di sini kita jelas bahwa orang yang menggunakan akal itu disebut sebagai manusia duniawi yang tidak tahu tentang hal rohani. Hal rohani itu hal-hal yang melampaui akal yang saya angkat di Filipi 4 ayat 7 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran dituntun oleh satu yang melampaui akal, yaitu iman kita. Nah ini supaya Bang Juma ngerti, keyakinan kita memang berbeda, tapi itu pendapat Anda tadi, saya tidak salahkan, itu keyakinan orang Islam oke saja, karena mereka berpegang pada akal. Orang Kristen sudah mengabaikan akal, karena akal tidak sempurna. Untuk itu Tuhan kasih iman supaya menuntun akal itu. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran dituntun oleh damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yaitu iman itu. Nah ini supaya saya tegaskan di sini perbedaan antara akal dan iman, dan banyak sekali sebenarnya. Kalau Bang Juma yang tahta ini hafal ayat, tapi mereka nggak apa artinya mereka keliru. Makanya di 1 Korintus 2 ayat 14 itu katakan itu manusia duniawi tidak mengerti hal rohani. Itu dianggap sebagai satu kebodohan. Nah ini mungkin ini saja singkat saya sampaikan untuk Bang Juma untuk menjelaskan tentang perbedaan iman dan akal itu. Kenapa orang Kristen pakai iman? Karena memang akal itu udah nggak dipakai. Akal itu bisa bagus juga. Tidak selamanya tidak baik, tapi kebanyakan dia menyesatkan. Makanya orang misalnya begini, contoh konkret. Orang Kristen kenapa diajar suruh mengalah? Ya, suruh ngampuni musuh. Itu kalau tanpa iman tidak bisa. Orang bilang itu bodoh itu. Yang tadi di 1 Korintus 2 itu. Bodoh itu kalau ngalah sama musuh. Kamu diinjak-injak itu kata akal. Tapi iman tidak. Pembalasan adalah hakku. Dan kita serahkan dengan iman kepada Tuhan Yesus yang sebagai hakim yang adil. Dia yang akan membalas semua itu. Nah itu iman. Kalau kita pakai akal ngalah sama orang nggak bisa. Yesus itu dikasih contoh konkret. Dia ditangkap di salib, dia tidak bela diri. Dituduh ini, dituduh itu, dia iya saja. Itu katamu. Ya, dia tidak bela diri. Nah itu satu contoh konkret buat orang Kristen. Supaya orang Kristen itu harus berani mengalah. Harus berani. Kalau dia berani mengalah berarti dia punya iman. Gitu. Jadi kalau orang pakai akal tidak mungkin dia berani mengalah. Dia nggak berani mengalah. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu. Tapi kalau orang pakai iman, dia berani mengalah. Dan ini saya harapkan orang Kristen harus pakai iman supaya berani melayani dunia yang jahat ini. Ya itu saja sementara. Terima kasih. Ya, boleh saya sedikit saja. Oke. Boleh. Terus. Sebentar ya. Ini Yohanes 10 ayat 34 35 artinya Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang yang mau melempari dia batu, kalian itu Allah. Gitu loh. Orang-orang semua itu Allah gitu. Semua keturunan Adam itu Allah gitu. Buset. Nah, kalau kau itu orang Allah, sedangkan Alkitab tidak bisa dibatalkan, kenapa kok kamu ngomong sama aku ini yang datang langsung dari Allah, kamu katakan aku nggak benar gitu loh. Ngerti ya? Jadi itu artinya Yohanes 10 ayat 34 35. Terus saya mau kembali ke Yesaya 43 ayat 10. Itu tadi sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Jadi itu artinya Bapa membentuk anak Allah di masa kekekalan ya. Bapa membentuk anak Allah di masa kekekalan. Jadi dia itu monogenes theos. Jadi satu-satunya anak tunggal Allah ya, anak tunggal Bapa ya, anak tunggal Elohim. Setelah anak Allah yang hidup itu tidak ada lagi. Jadi cuma ada satu saja. Nah, bedanya saya sama Pak Jody. Kalau Pak Jody menganggap itu manusia ciptaan unggul. Ya, kalau kita Trinitas itu menganggap itu adalah anak Allah, anak Elohim ya. Anak Elohim ya Elohim gitu loh. Ya, Elohim juga. Seperti Yohanes 5 ayat 26. Sebagaimana Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, maka diberikan juga hidup kepada anak di dalam dirinya. Ya. Jadi ada dua oknum hidup sudah jelas di sana. Dalam Yohanes 5 ayat 26. Gitu loh. Jadi itu artinya Yesaya 43 ayat 10 yang berarti itu
Itu yang dimaksud dengan yang awal dan yang akhir. Jadi yang awal yang dibentuk oleh Bapa dan yang akhir tidak ada lagi dibentuk. Ya cuma anak Allah yang hidup itu. Maka dialah itu yang awal dan yang akhir. Pengertiannya itu seperti itu. Oke. Terus Ya. begini sama Bapak Martinus ya. Mohon maaf Pak Martinus ya. Logos ya, logos. Firman Allah, logos itu asalnya dari apa? Dari reasonnya Bapa. Reasonnya Bapa, logiknya Bapa. Jadi semua ayat firman Tuhan, Pak, mohon maaf Pak, harus logika. Orang Kristen harus logika. Nggak boleh imani saja, nggak boleh. Akal harus nomor satu. Ya sebab logos sendiri itu asal katanya dari logik. Logiknya siapa? Logiknya Bapa, Pak. Itu loh. Nggak boleh. Jadi tetap harus nomor satu akal. Nah, akal kita itu dipakai kalau memang belum sampai, berarti Roh Kudus belum membimbing. Jadi belum bisa ketemu gitu. Tapi tetap harus memakai logik, Pak. Nggak boleh imani nggak boleh. Ya, itu aja. Silakan. Ya, jadi saya pendek aja ya. Ketika saya kalau dipakai akal atau kecerdasan logika kita, saya jadi bingung ya. Bagaimana seorang utusan boleh diberi kuasa untuk mengaku yang maha kuasa? Itu jadi suatu kebingungan yang tidak masuk akal ya. Karena seorang utusan selalu membawa nama yang mengutus. Ketika dia mengaku aku yang maha kuasa, itu nggak boleh. Seorang utusan, makanya nabi-nabi tidak pernah ada yang mengaku aku maha kuasa awal akhir kalau bukan Allah itu sendiri. Karena gelar itu hanya buat Allah. Karena kalau dia melakukan itu artinya dia penghujatan kepada Allah karena menyamakan dirinya Allah. Jadi seorang utusan selalu membawa nama Allah, melakukan segala kuasa mujizat pakai nama Allah. Nah, utusan Yesus itu memakai namanya sendiri. Segala kuasa mujizat dia lakukan pakai namanya sendiri. Makanya dia selalu berkata, aku berfirman. Aku berfirman. Itu otoritas Allah. Nggak bisa seorang utusan begitu. Kalau Allah memberikan seorang utusan kuasa, maha kuasa juga seperti Allah, artinya Allah menciptakan Allah yang maha kuasa juga. Nah, kecuali Allah menciptakan Allah-Allah kecil itu bisa. Tapi kalau Yesus mengaku maha kuasa, berarti Allah memberikan kuasanya sebagai maha kuasa kepada Yesus juga maha kuasa. Artinya ada dua maha kuasa. Nah, itu tidak mungkin secara logika kecerdasan kita, akal. Nggak bisa. Itu aja. Terima kasih. Oke. Silakan Bang Juma. Oke, Bang Handi, makasih Bang Handi. Al-Quran menerangkan begini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Yang pertama, saudara kita ada yang mengatakan akal nomor satu. Yang satu mengatakan akal nomor belakangan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian, saudara-saudara, termasuk Pak Martinali tadi, Bapak mengambil Filipi 4 nomor 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi gini loh Pak, kita itu supaya tidak tersesat, kita kudu belajar original teks. Supaya kita itu tidak dibingungkan oleh terjemahan. Hupereko dalam bahasa Yunani, itu artinya lebih utama, lebih mulia. Melampaui dibandingkan dengan makna yang sesungguhnya lebih mulia atau lebih utama, itu beda Pak. Jadi damai sejahteranya Tuhan, artinya keselamatan Tuhan, itu melampaui dalam arti kata lebih mulia daripada akal manusia. Memang benar, Pak. Keselamatan Allah itu lebih mulia daripada akal kita. Memang betul. Tetapi
Tetapi kemudian keselamatan Allah itu didapatkan dengan cara menggunakan akal. Jadi jangan kemudian Anda terpesona dengan terjemah. Sekali-kali Anda masuk ke original teksnya untuk belajar. Supaya kita bisa mendapatkan kebenaran hakiki. Hupereko itu adalah lebih mulia. Damai sejahtera Tuhan, atau di dalam bahasa Yunani disebutkan irede, itu damai sejahtera atau kedamaian atau perdamaian atau keserasian atau kesejahteraan atau keselamatan. Theos lebih mulia daripada akal manusia, betul. Jadi Anda keliru ketika kemudian mengatakan iman lebih dulu daripada akal. Anda salah, Anda nggak sampai kepada poin kebenarannya. Itu yang pertama. Kedua, saudara saya yang tadi, yang mengambil kemudian data bahwasanya 1 Korintus 14 ya. Di situ dikatakan bahwasanya siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya katakan kepada saudara, terutama saudara saya Pak Martin. Gini Pak, Yesus itu pernah berpesan gini, bahwasanya iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kalau hari ini Bapak menganggap diri Bapak itu baik, itu karena Bapak mengikuti ajaran Bapak Paulus. Ajaran Tuhannya yang saya jabarkan tadi, akal adalah segala sesuatunya, akal adalah kunci didikan, kunci akal budi, kunci pemahaman, kunci pengertian, itu dibatalkan oleh Bapak Paulus. Lalu sekarang Anda gagah-gagahan mengikuti keinginan Bapak ini. Jadi ada dua Bapak. Bapak yang pertama adalah yang berfirman kepada para nabi. Bapak yang kedua adalah Bapak yang bersurat kepada non-Yahudi. Sekarang Bapak ikut yang mana? Kalau Bapak yang berfirman kepada para nabi, oleh Paulus udah dikatakan bahwasanya dengan matinya dia telah membatalkan perkataan Bapa kepada para nabi dengan segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Selesai, final. Muncul Bapak baru, yaitu dia yang bersurat kepada non-Yahudi. Dan Bapak lebih percaya kepada itu. Yang tadi dikatakan akal. Muncul Bapak baru, iman. Dan Bapak bertumpuh kepada Bapak yang muncul belakangan. Inilah yang saya katakan bahwasanya Yesus selalu minta waspada. Bukan kepada orang Arab, bukan kepada orang Islam, tapi percaya kepada ahli Taurat, percaya kepada orang Farisi, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada keturunan Benyamin, waspada terhadap orang-orang yang ada di Yerusalem, karena Yerusalem itu adalah tumpukan bebatuan tempat persembunyian para serigala. Kembali kepada apa yang saya ingin terangkan kepada saudara. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bung. Sekali lagi kita harus belajar jujur. Yohanes 10 itu adalah klarifikasi Yesus. Anda mengatakan anak-anak Tuhan. Tunggu dulu. Anak-anak Eloh. Tunggu dulu. Eloh kecil, Eloh besar. Tunggu dulu. Itu perspektif yang sudah keluar daripada konsep data-data ilahi yang ada dalam kitab saudara. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 7 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun. Kenapa Musa diangkat menjadi Allah? Karena dia adalah penyampai firman. Di situ dikatakan Nathan. Nathan dalam bahasa Ibrani artinya ku jadikan. Wahai Musa, aku menjadikan engkau sebagai Theos, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai dewa. Bagi Fir'aun, berarti Musa dijadikan menjadi Allah. Kenapa? Musa penyampai firman kepada Fir'aun. Dan Harun menjadi nabi. Nabinya siapa? Nabi bagi Musa.
Yang punya nabi sudah pasti Tuhan. Menurut konsep saudara, berarti Musa Tuhan karena dia punya nabi. Yesus tidak punya nabi. Yesus punya malaikat. Iblis pun punya malaikat. Kalah Yesus daripada Musa. Musa punya nabi, Bung. Keluaran 7 nomor 1. Jadi akal budi ini harus nomor wahid di dalam mengkaji apa yang kita katakan sebagai firman Tuhan. Jadi ketika dia katakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, yang dimaksud Yesus, Keluaran 7 nomor 1. Bahwa siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia dijadikan menjadi teos. Jangan Anda mengatakan Anda juga adalah teos-teos kecil. Itu pemahaman dari Bapak yang tadi, yang sudah membatalkan Bapak yang mengajar kepada para nabi. Kalau Bapak yang asli, Pak, itu mengajarkan mengasihi dirinya, kudu wajib mentaati dengan kasih setia kepada aturan-aturannya. Bapak yang baru justru membatalkan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia dijadikan menjadi Tuhan, maka dia adalah Allah. Mengapa engkau masih mau melempari aku? Sementara ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti sah-sah saja kalau Yesus kemudian mengaku, akulah Theos, akulah Allah. Tidak ada Allah selain aku. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu sedang dijadikan menjadi Allah. Anda kurang yakin? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi perantara yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan menggunakan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi orang Yahudi tahu, Pak. Jadi setinggi apapun levelnya Yesus, orang Yahudi tahu dia hanya perantara Tuhan untuk menyatakan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Tapi berbeda dengan ajaran Bapak yang bersurat kepada non-Yahudi. Nah ini Bapak harus cepat. Satu lagi, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 30. Itu juga harus Anda baca. Yohanes 3 nomor 20. Maaf, kebalik. Agar Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sebagai apa itu? Sebagai orang yang diurapin, bukan sebagai Tuhan. Demikian sementara, silakan dibantah. Ayo, siapa yang maju nih? Pak Lui Kawil, Pak Nyoman, Pak Martin, atau Pak Ya, Rojas? saya bantah ya. Ya, Sorry ya Bang Juma, silakan. Bang Juma salah membaca ayat dan pengertiannya. Bang Juma berasumsi dengan pikiran sendiri ya ayat itu. Mengapa di dalam nama Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Bang Juma harus ngerti, nama Yesus itu baru ketika dia jadi manusia. Makanya ayat itu menjelaskan bahwa di dalam nama Yesus, nama manusia yang baru itu, bertekuk lutut yang di surga dan di bumi. Artinya, semua harus menyembah kepada nama Yesus. Itu Bang Juma salah mengartikan ayat ya. Jadi jangan Bang Juma menaksir ayat-ayat Kristen sembarangan sendiri Bang Juma. Harus mengerti. Nggak boleh. Jadi ketika dikatakan kenapa? Tunggu, jangan dipotong dulu sebentar. Terus. Ya, ketika dikatakan apakah utusan boleh jadi Allah? Nggak boleh. Utusan tetap utusan. Membawa nama Allah nggak bisa. Nah, Musa disebut Allah karena Musa diberikan kuasa oleh Yahweh untuk menjadi Allah karena Firaun itu memohon kepada Musa, makanya Musa dianggap sebagai Theos, bukan diberikan sebagai Allah Theos pencipta yang maha kuasa, bukan, itu dibedakan. Adam pun diciptakan untuk menjadi Allah Theos kecil di bumi, karena dia yang menguasai bumi, menjadi raja segala bumi. Itu, makanya ketika jatuh dalam dosa, bumi itu jatuh kepada iblis karena Adam tunduk kepada iblis. Itu harus dipahami Bang Juma. Jadi Bang Juma kalau membaca ayat Alkitab jangan sembarangan menafsir, mengesegesis gitu. Tolong diperhatikan dong, diteliti gitu aja. Iya. Ya, ayo. Gimana Pak Jos? Mau nambah Pak Jos? Pak Suma. Pak Jos Iya, ya. saya bantah Ya. Pak Suma. Ya, terusin.
Ya, saya bantah Pak Suma gini. Eh, apa tadi? Ah, Ya ini ngomong aja. Oh iya, Ngomong ini jangan sambil mikir ngomong. kalau iya lu tadi logika kami kebanyakan ngomongnya sampai lupa. Apa tadi? Oh iya, perantara. Lupa Santai dia. aja, Perantara. Bang Ini Jos. judulnya kan Unitarian dan apa itu? Enggak, Dan udah berubah Trinitas topik, tuh. udah berubah topik, Kan udah. ada oneness, Yesus only nggak ada tuh. Lah kenapa logika ikut ngomong ini? Aduh. Oke ya. Ayo. Perantara ya, Bang Suma ini. Perantara kan itu kan sudah jelas perantara. Berarti siapa yang bisa maju ke Elohim? Tidak ada lain selain Elohim sendiri ya. Maksudnya bukan Elohim sendiri, maksudnya kalau mau maju ke Elohim Bapa ya harus Elohim. Ya. Satu, dua. Siapa yang bisa mewakili manusia yang dosa-dosa ini? Tidak ada yang bisa mewakili manusia selain manusia. Nah, itu kenapa jadi Tuhan Yesus itu 100% Elohim, 100% manusia, dua kodrat. Itu perantara yang betul. Tuh. Terus tentang teos-teos kecil. Kalau Bang Suma nggak bisa menerima bahwa keturunan Adam semuanya termasuk Bang Suma adalah teos-teos kecil, ya, maka 1 Yohanes 3 ayat 2 tidak akan pernah ketemu jawabannya. Juga Roma 8 ayat 29, kita ini adik-adiknya Yesus, tidak akan ketemu jawabannya. Terus Ibrani 1 ayat 5, malaikat bukan anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu ya kita ini. Jelas disebutkan. Apalagi banyak ayatnya. Selama belum bisa menerima, belum lagi kalau saya ngomong soal kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Ayo. Anak-anak Allah mengambil putri yang cakep-cakep dari manusia. Itu ada pembedaan antara anak-anak Allah dengan putri cantik manusia itu. Ada golongan manusia, ada golongan anak-anak Allah, Pak. Kalau baca Kejadian. Nah, itu Pak Jos ngomong apa sih Pak Jos? Makanya Bang Suma saya angkat jempol, sudah bisa pemikiran ini sudah bisa sampai kritis ke 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya kenapa Anda mendukung Banyuma? Loh bukan, pemikirannya bagus. Oh kalau gitu. dia sudah bisa mempertanyakan 1 Yohanes 3 ayat 2. Itu bagus kalau dia sudah mempertanyakan itu. Dan saya nyatakan tidak ada jawabannya kalau belum percaya bahwa kita keturunan Adam semua ini adalah teos-teos kecil. Gitu loh. Jangan ketakutan, Bang Handi. Gini aja takut, horor ya. Iya karena Pak Anda mendukung takut Banyuma, kalau ntar baca diomelin teos loh. kecil. Ntar diomelin sama Pak Logika loh mendukung Banyuma. Bukan. Saya tidak mendukung. Saya mengatakan dia pemikirannya sudah bagus sekali kalau sampai mempertanyakan 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya senang waktu dengar itu, tanya sama Buti sama Pak Erben, saya senang itu. Nggak ada yang bisa jawab selain saya. Lah buset. Maksud saya bukan saya toh. Emang dia jagonya Maksud saya bukan Trinitas saya ini Banyuma. toh. Ya, Ini gitu Pak Jos ya. ini Banyuma ada dengkotnya Trinitas ini aslinya. Ya, nggak ada yang bisa ngerti Trinitas lebih dari saya. Tuh. Jadi kalau Bang Suma mau tanya apa silakan sekarang. Oke, standby Sekarang nggak Banyuma bisa lagi. TikTok. Oke. Nggak bisa TikTok. Oke, silakan Banyuma. Lanjut. Silakan. Tuh udah dengkotnya Oke. tuh. Jadi terima kasih banyak saudara-saudara abang saya ya. Ini konsep saya sebagai muslim ya. Kalaupun saya keliru menurut pandangan iman saudara wajar, saya muslim. Jadi jangan Anda semua sakit hati. Tertawakan aja saya. Anda salah, Anda sesat, Anda keliru, Anda adalah penjahat. Tertawakan aja, Bang. Ini iman saya loh. Bukan saya memaksakan, ini pandangan saya. Beda pandangan itu bukan berarti kita harus saling musuh. Karena saya muslim, antum semua bukan muslim. Dalam hal ini teman-teman Kristen.
Nah, sekarang Anda mengatakan gini, jangan pakai eksegesis, jangan pakai penafsiran, jangan tafsir sendiri. Saya katakan kepada saudara, justru karena saya pakai akal sesuai dengan pesan Bible, maka saya menjelaskan data yang ada. Bahkan saya coba untuk masuk kepada ranah original teksnya sebagai unsur utama di dalam terjemah yang melahirkan sebuah iman yang Anda pegang hari ini. Itu yang pertama. Jadi saya tidak mengeksegesis, saya menjelaskan sesuai dengan data, menjelaskan data. Ayat, dalih, menjelaskan dalih. Itu poin. Nah, lalu kemudian saudara mengatakan, Yesus 100% Elohim dan juga 100% manusia. Ini pemahaman yang kemudian membuat otak manusia yang mau berpikir itu mendidih, Pak. Mendidih dia, kejang-kejang. Kecuali iman, kita hargai. Tapi kalau kita sampai ke akal budi, sesuai dengan amanat firman Tuhan dalam kitab saudara, kita tidak akan sampai kepada kebenaran, melainkan hanya sampai pada stasiun di mana otak kita ini akan merasap. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang dilahirkan, yang dinetein ibunya pada dirinya ada 100% sisi keilahian? Bagaimana mungkin? Sedangkan logika sederhananya adalah jika Yesus 100% ilahi, di mana ilahi itu adalah Sang Bapa, berarti ketika kita balik kasusnya, Bapa memiliki sisi 100% kemanusiaan. Apakah itu betul? Konsep agama mana yang kemudian bisa kita curi konsepnya, yang mengatakan Hasem yang ada di langit, yang menciptakan alam semesta, yang ketika berfirman jadilah terang maka jadi terang, jadilah gelap maka jadi gelap, pada dirinya ada 100% sisi kemanusiaan. Agama mana yang kita harus tiru? Ajaran dari Nabi mana yang harus kita ambil untuk mendudukkan konsep itu selain konsili Chalcedon yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan mendudukkan Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan. Saya katakan, ketika Anda mengambil konsep ini ada 200%, saya setuju. Apa 200% yang melekat pada diri Yesus itu? Adalah 100% Yesus itu adalah manusia dan 100% Yesus itu adalah bukan Tuhan. Itu baru benar. Tapi kalau 100% manusia, 100% Tuhan, itu konsep yang tidak digunakan, yang tidak didasari oleh akal tapi iman. Bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mengatakan 1 kilo beras adalah 100% beras, sementara di dalam 100% beras itu terkandung sebagian daripada beras itu 2 liter pasir. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus 100% ilahi, sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kalau dia ilahi 100%, maka dia tidak akan mungkin memiliki sisi kemanusiaan. Karena sudah penuh 100% ilahi. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia 100% manusia, maka dia sudah penuh dengan aspek kemanusiaan. Tidak ada baginya unsur hewan, unsur tumbuhan. Apalagi 100% ilahi. Tidak ada. Terkecuali didasari oleh iman. Maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yaniku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqil. Terakhir dari saya, Bang. Anda mengatakan diri Anda itu sebagai anak-anak Allah. Kalau dibilang anak-anak Allah mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Berarti anak-anak Allah yang Anda maksud itu adalah Amsal 10 nomor 7. Anak-anak sumpah serapah. Alef, Lamet, He. Di dalam bahasa Ibrani. Amsal 3 nomor 1, nomor 2 yang disebut anak-anak Tuhan.
adalah mereka yang mendengarkan didikan, mendengarkan pengajaran, mendengarkan ketetapan, mengajarkan ketentuan, mengajarkan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Musa. Itu disebut anak-anak Theos. Anda disebut anak-anak Bapak, itu keliru. Yang benar, saudara-saudara saya yang ada di sini itu harus disebut sebagai anak-anak Paulus. Kok bisa kayak gitu Bang Sema? Yes, kita lihat. 1 Korintus 11 nomor 1. Bahasa Yunaninya adalah ginomai, mimetes, katos kago Kristos. Jadilah teladani aku, sebagaimana aku juga Kristus. Itu original teks, Pak. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang jujur. Ginomai, memites klatos kago Kristus. Jadilah aku ini teladan, sebagaimana aku juga Kristus. Tetapi ketika kita melihat apa yang ada dalam terjemahan baru, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. No. Original teks tidak berbunyi seperti itu. Jadilah teladan sebagaimana udah jangan terlalu panjang dong. Ya, jadi kalau hari ini Pak Martin kemudian mematikan akal, menyembah manusia, itu karena Pak Martin ini adalah anak-anak Paulus. Ya, saya sendiri Pak Martin di sini, saya sendiri Pak, saya sendiri. Oke. Ya, jadi kalau Anda itu taat kepada ajaran Anda sekarang, itu karena Anda anak Paulus, bukan anak Tuhan. Demikian, silakan. Oke, betul. Betul. Saya nggak salahkan karena Anda orang Islam. Makanya tadi sudah saya katakan ayatnya untuk menjawab omongan semua di selama ini, bahwa Anda hanya berani bicara Alkitab dengan versimu sendiri. Sedangkan tadi dikatakan bahwa manusia di dunia ya dengan akalnya itu tidak bisa mengerti hal-hal rohani yang dari Tuhan. Itu sudah jelas. Jadi kamu mau cek kayak apapun orang, ya orang maklum aja. Sekarang saya tanya Juma, bagaimana Anda percaya bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam? Di laut lumpur hitam itu bagaimana Anda bisa terima itu pakai akal? Coba, itu kan itu masalah itu. Dan masih banyak yang lain yang bisa saya angkat. Kalau Anda mau berpegang pada akal, Anda akan setengah mati itu nanti. Jadi ini Juma, saya ingin Anda berani menjelaskan Al-Quran daripada Anda ngoceh Alkitab. Kalau Anda bicara Alkitab itu pasti salah semua. Salah. Pengertianmu salah, makanya Anda tertawain. Karena Anda bacanya keliru. Itulah. Jadi keliru. Anda ngomong Alkitab itu berhenti aja deh. Salah pengamaanmu, salah. Apalagi Anda cari-cari kesalahan. Itu tidak bisa orang Kristen terlalu pinter. Terlalu pinter. Dan Anda tahu kan, begitu banyak denominasi itu mereka membahas hal yang mendalam sekali. Itu hebat banget itu. Jadi kalau Anda sebagai orang Islam yang hanya berpegang pada akal secara harfiah, Anda tidak akan ngerti Alkitab. Sedangkan Al-Quran sendiri kalau saya angkat ayat-ayat ini Anda setengah mati jelaskannya. Karena kalau Anda berpegang pada akal yang logika, yang konkret, yang nyata, itu Anda setengah mati. Tentang alammu sendiri aja kamu nggak bisa jelaskan kan? Nah itu jadi maksud saya begini Juma. Anda nggak usahlah bicara-bicara soal Alkitab karena yang Anda angkat itu salah semua. Anda pikir Anda bisa ayat Alkitab lalu menyalahkan? Nggak bisa, itu pengertiannya tidak seperti itu. Jadi percuma. Saya ingin Anda lebih berani bicara Al-Quran sama orang Kristen. Saya dari dulu tentang Anda itu sampai sekarang hal yang sama yang terjadi. Anda ngoceh berjam-jam hanya tentang Alkitab. Pasti salah semua Alkitab. Di mata Anda itu pasti salah. Karena itu harus diterima dengan iman secara rohani. Jadi kalau Anda ngoceh-ngoceh berdasarkan akal, ya semua Alkitab itu salah. Yesus saja salah kok. Gitu. Jadi gitu Bang Juma ya. Saya ingin Anda kalau berani dialog dengan orang Kristen itu coba bicara Al-Quran aja deh. Buktikan bahwa Al-Quran itu lebih hebat dari Alkitab. Lebih hebat dari Yesus, buktikan. Gitu loh. Karena Yesus ini adalah penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu, ya pencipta mula-mula. Alkitab itu adalah kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini, yang menjelaskan secara lengkap, sempurna, mendetail, berurutan, tidak acak-acakan gitu lah. Oleh Yahweh, Tuhan yang mula-mula menciptakan alam ini. Itu kita pegang. Jadi kalau orang mengkritik Alkitab, mengkritik Yahweh, ya kita ketawa aja, lalu Tuhan mana yang benar gitu. Dulu mulai dari kosong itu mana ada. Kitab mana menjelaskan itu secara mendetail?
Itu tidak ada. Jadi berhentilah kita bicara, Anda sebagai orang Islam bicara ke Alkitab tuh berhenti aja deh. Karena percuma Anda mau ngomong setahun juga nggak ada gunanya. Karena penafsiran Anda salah. Orang Kristen terlalu pintar, bahkan begitu banyak pendapat tentang ayat-ayat itu. Dari denominasi tadi sebelum Anda masuk ini kita udah bicara. Ada dari Unitarian, dari Trinitas, ada dari Oneness. Itu semua itu. Itu orang Kristen semua itu yang hebat-hebat tuh. Mereka bicara sampai hal mendalam gitu. Jadi kalau Anda dari Islam masuk bicara Alkitab, ya pasti semua salah. Anda tidak bisa bilang bodoh, itu nggak usah. Pasti salah semua kalau ada orang Islam baca Alkitab. Tadi ayatnya sudah saya kasih tahu bahwa manusia duniawi dengan akalnya tidak akan mengerti hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Karena semua itu dianggap sebagai kebodohan. Itu sudah jelas kan? Karena itu hanya bisa ditafsirkan secara rohani. Sudah dibilang begitu. Ini ayat ini untuk menjawab ocehan Anda selama ini, Juma. Anda lebih banyak bicara Alkitab. Seperti Tahta juga kan bicaranya Alkitab. Apa berani bicara Al-Qurannya? Kurang. Karena Al-Quran itu kurang menjelaskan tentang segala sesuatu tentang Islam. Ini saya mau kasih tahu Anda, buktinya Anda sendiri bicara tentang Alkitab. Kalau Alkitab Anda bisa bicara berjam-jam. Yang isinya menyalahkan. Coba Anda jelaskan tentang Al-Quran. Selama ini kan kita harapkan saudara-saudara Islam itu menjelaskan itu. Bagaimana Allahnya, bagaimana karyanya, bagaimana umatnya. Supaya membandingkan dengan kehidupan orang Kristen. Kalau Anda orang Islam bicara Alkitab, ya semua isinya salah semua gitu loh. Jadi maksud saya begini, supaya Anda konsisten bicara tentang Islam aja. Supaya membandingkan dengan ajaran Kristen yang dianggap salah tadi gitu loh. Kita berpendapat boleh, tapi kalau misalnya saya, Al-Quran itu begini. Saya kan tidak bukan orang Islam. Tentu orang Islam akan marah sama saya juga. Ini kan ada asbabun nuzulnya. Harus begini, kan begitu. Tapi Anda masuk di Alkitab, Anda semaunya. Padahal di Al-Quran sudah ada asbabun nuzul, paling tidak antara lain ya. Nah bagaimana Anda masuk di dalam Alkitab lalu baca secara harfiah sesuai dengan original text. Original text itu diterjemahkan oleh pakar bahasa dan pakar teologi. Original text itu nggak bisa dipahami begitu aja, juga sulit itu pemahamannya. Begitu loh. Itu maka Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan oleh pakar bahasa dan pakar teologi. Bukan terjemahkan sembarang orang, enggak. Sehingga kita yakin benar terjemahan itu juga itu benar, itu sudah diterjemahkan oleh pakarnya. Nah itu Bang Juma, jadi saya ingin ingatkan Anda, karena Anda selama ini hanya bicara lebih banyak bicara tentang Alkitab, di mana semua pasti salah kalau Anda yang bicara itu. Nah saya ingin tantang Anda untuk Anda berani bicara tentang Al-Quran saja dah. Anda berani tidak konsisten bicara tentang Al-Quran? Itu sudah saya katakan dari dulu, bukan baru ini ya. Lalu Anda memang beberapa waktu sebelumnya itu Anda konsisten memang bicara tentang Al-Quran, dan itu akhirnya kita dialognya bagus. Nah sekarang Anda muncul dengan hal yang sama lagi. Kalau Anda bicara Alkitab, pasti Alkitab itu salah semua. Itu ada Juma. Jadi percuma Anda ngomong Alkitab itu. Sedangkan kita ini sudah yakin banget. Karena Alkitab itu tidak baca satu ayat lepas dari ayat lain. Itu ada kaitannya. Yesus Tuhan, tapi di lain sisi dia tidak bisa bicara dari dirinya sendiri. Itu kan ada tahapan, ada masalah, ada bagian-bagiannya. Jadi kita harus mengerti itu. Kalau kita hanya berpegang pada ayat itu saja, aku tidak bisa bicara dari diriku sendiri. Dia bukan Tuhan. Ya memang bukan, dia manusia kok. Disinilah makanya saya bilang, Bang Juma, jangan bicara Alkitab lah, bicara Al-Quran aja. Supaya kita dialognya enak, saling memberi masukan. Orang Kristen tahu tentang Islam, orang Islam tahu tentang Kristen. Begitu. Cukup. Jadi kita tidak masuk di agama orang lain gitu lah. Itu. Ya. Harapan saya itu seperti itu. Dulu Anda sudah bagus dengan ini Bang Handi. Cukup Pak Martin, biar Bang Juma tanggapi dulu. Iya. Silakan. Saya dulu. Kita itu anak-anak Allah yang maha tinggi. Mazmur 82 ayat 6. Jadi kita itu anak-anaknya Bapa juga. Jadi kita ini juga Allah-Allah kecil. Ayatnya itu ada semua ya. 1 Petrus 1 ayat 3, kita itu dilahirkan kembali ya, jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ya Allah, Elohim, Allah terus. Elohim ya.
Anak-anak Elohim ya Elohim. Sebelum orang memaklumi itu, ya jawab 1 Yohanes 3 ayat 2 dan lain-lain, Roma 8 ayat 29 nggak terjawab. Itu Bang Suma. Terus gini loh Bang Suma, sehubungan dengan yang dikatakan Pak Martinus tadi. Kalau orang Islam menerjemahkan Alkitab itu kok boleh-boleh aja. Sedangkan kalau orang Kristen ya, misalnya ngomong soal Alkitab, kok kadang dikatai begini loh Pak. Nggak boleh gitu loh. Soalnya itu yang nafsir mesti ulama gitu atau gimana gitu. Saya lupa. Jadi itu khusus harus ada syaratnya menafsir. Ya kan itu Al-Quran kan ada tafsirnya ya, ada tafsirannya gitu. Jadi kok kayaknya standar ganda ya. Kalau orang Islam boleh tafsir langsung Alkitab. Kalau kita di Alkitab nggak boleh, dilarang. Gitu. Kalau orang Kristen dilarang sebab itu tugasnya ulama yang khusus gitu. Terus ada mazhab-mazhabnya gitu. Dari ulama khusus itu keluar mazhab-mazhab itu. Itu gimana Pak? Jadi kan kita diskusi nggak bisa bebas Pak. Buat Kristen itu ada pagernya. Kalau buat Islam, buat orang Islam ngomong Alkitab nggak ada pagernya. Gimana? Mari silakan. Ya, boleh saya sedikit ya. Jadi saya setuju pendapat Pak Martin ya, Bang. Cuma memang tidak ngerti Alkitab sama sekali ya. Cuman berasumsi dengan pikiran kecerdasan dia. Ya, soal dia katanya, oh Paulus juga aslinya mengaku Kristus. Kristus itu artinya bukan sembarangan Bang Juma. Bang Juma sebagai pendebat udah puluhan tahun top kawakan, orang cerdas. Tapi seenaknya aja menafsir. Nggak boleh kalau Paulus menyatakan dirinya juga Kristus, itu penghujatan. Karena Kristus artinya yang diurapi, yang diusap, juru selamat, Allah. Itu artinya, itu penghujatan. Dan Bang Juma juga, saya kurang paham ya. Bahkan Bang Juma sudah pendebat kawakan itu kagak ngerti ajaran Yesus itu cuma 3 intinya. Paulus pun mengajarkan itu. Apa ajaran Yesus cuma 3? Yaitu minta orang percaya kepadanya supaya selamat. Ya, kedua baptislah. Kenapa disuruh baptis bukan sunat? Karena baptis itu artinya sunat hukum Taurat tidak lagi berlaku, diganti dengan baptis perjanjian baru. Matius 26-28, dengan darahnya dia membuat perjanjian baru. Baptis artinya pengakuan iman. Orang-orang Kristen, dia milik Kristus kepada para iblis, kepada para setan, kepada para malaikat. Makanya orang Kristen ketika dibaptis, metrai Roh Kudus turun, memetraikan orang itu milik Yesus selamanya dan namanya tercatat di surga. Nah, yang ketiga ajarannya apa? Melakukan hukum kasih, itu aja inti ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan ritual-ritual agama yang gak guna dan menyusahkan. Semua ritual-ritual itu dari Yahudi, karena dasarnya agama Yahudi. Karena orang Kristen bukan beragama, tapi beriman. Itu Bang Juma harus paham, itu dasar teologi sekali loh. Dasar iman orang Kristen teologi sekali. Makanya Bang Juma harus paham. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa saya tanggapi ya. Silakan Bang Zuma. Oke, jadi gini Pak, sahabat-sahabat saya. Kalau kita berbicara mengenai data di dalam kitab saudara, kemudian saya salah gitu. Harusnya saudara itu yang meluruskan, bukan menyuruh saya berhenti gitu. Luruskan apa yang salah yang saya jelaskan. Anda jelaskan sesuai yang benar sesungguh-sungguhnya. Jangan suruh saya berhenti. Pertama, ada ajaran kasih katanya. Kedua, Injil harus diberitakan katanya. Tapi ingat, ada perintah. Baik secara palsu maupun secara jujur tentang Yesus Kristus diberitakan, aku tetap bersuka cita. Jadi mohon maaf kemudian ketika saya masuk ke ranah penjelasan yang kemudian menyelisih iman saudara-saudara. Kalau saya sebagai Muslim, ketika ada sahabat Kristen yang berbicara tentang Al-Quran, tugas saya meluruskan. Bukan kemudian
seketika itu melarang untuk membahas Quran, tidak. Tapi dijelaskan dulu seperti apa duduk perkara yang sebenarnya. Kita kasih contoh terkait dengan apa yang Pak Martin tadi uraikan. Al-Quranul Karim bercerita tentang matahari apa itu tadi ya, terbenam di lumpur katanya. Jadi gini Pak, Al-Quran itu mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balaga ma'ribasy syamsi wajadaha ta'arubu fi ainin hami'ati wa wajada indaha qauman qulna ya zal qarnain imma an tu'azziba imma an tattakhiza fihim husna. Hatta, ketika, sehingga, tatkala dia ini siapa? Manusia bernama Zulkarnain. Ketika dia, bukan ketika Tuhan, tetapi ketika Zulkarnain sampai di tempat matahari terbenam, dia, siapa dia? Zulkarnain, bukan Tuhan. Dia Zulkarnain melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Lalu kami, Allah berfirman, wahai Zulkarnain, qulna ya Zulkarnain, imma an tu'azziba imma wa imma an tattakhiza fihim husna. Engkau boleh menghukum atau engkau berbuat kebaikan, mengajak mereka kepada beriman kepadaku. Nah itu. Jadi gini Pak penjelasannya ayat ini. Ini yang melihat bukan Allah memproklamirkan bahwasanya matahari terbenam di lumpur, bukan. Ini penglihatan Zulkarnain. Ibaratnya saudara ke pinggir laut atau ke pinggir pantai, ketika matahari itu ingin terbenam, kita akan melihat laut itu gelap, laksana lumpur. Dan ini justru adalah ilmu yang sangat menerangkan clue of science. Bercerita tentang sains, menjelaskan bahwa bumi itu bulat, Pak. Jadi ada sisi di mana matahari itu akan menghilang. Lalu kemudian sedikit demi sedikit laut yang tadinya terang menjadi gelap. Bukti bahwa bumi ini bulat, berputar. Nah, artinya bahwa ketika cerita dalam Al-Quran membahas tentang Zulkarnain ini, Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian ilmu sains itu selalu terbingkai di dalam pesan-pesan ilahi. Ada kata ainin hami di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ain artinya mata air, hami artinya lumpur. Artinya bahwasanya orang yang berakal kemudian mendapatkan pesan bumi ini bulat dikarenakan karena matahari berputar, bumi berputar pada porosnya untuk mengelilingi matahari. Sehingga air yang tadinya jernih ketika matahari ingin terbenam semakin gelap sehingga dia bagaikan lumpur. Dan itu juga saya sendiri bisa sering buktikan gitu. Nah, kenapa Al-Quran menerangkan itu? Untuk membantah kitab saudara yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Apa buktinya? Mazmur 19. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dari ujung langit dia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Artinya, tidak ada bagian dari alam semesta ini, dari bumi ini, yang menjadi malam. Sementara ketika Indonesia itu terang, siang, di Turki sana malam. Ketika Turki sana malam, di sini sudah siang. Artinya bumi berputar. Artinya bumi ini bulat sesuai Al-Quran. Tapi kalau di kitab saudara, semuanya siang. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh cahayanya. Maka dikatakan bumi ini datar menurut kitab saudara. Begitu Pak cara menjelaskan ketika umat Islam dibantah Al-Qurannya dikatakan keliru. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan kepada saudara bahwasanya ketika saya salah menjelaskan tentang Bible, tolong diluruskan. Jangan merajuk, jangan merepet. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan saya sementara Anda tidak mampu untuk menjelaskan itu. Tolong jelaskan. Saya sudah sampai kepada original teks.
Ketika Anda mengatakan melampaui, saya katakan original teksnya itu adalah hepereko. Hepereko itu adalah lebih mulia, lebih baik, mengungguli, lebih utama, bukan melampaui. Jadi damai sejahtera Tuhan lebih utama dari segala akal. Itu maksudnya. Itu bukan menafsirkan. Itu data yang sesuai dengan original teksnya. Kalau salah, jangan salahkan saya. Salahkan penerjemah yang membuat terjemahan tidak sesuai dengan original teksnya. Demikian sementara, silakan teman-teman yang lain. Baik, Abang. Iya, Abang Da, tadi masih ada satu yang belum dijelaskan, Abang Da. Terkait tadi pernyataan dari Pak Jos, seolah-olah Muslim kok bisa mempelajari kitab Bible, sedangkan kitab Bible tidak boleh, seolah-olah tidak boleh mempelajari Al-Quran. Itu bagaimana, Abang Da? Oke, gimana? Iya, Gimana? tadi kan ada pernyataan dari Pak Jos itu seolah-olah kalau umat Islam itu bebas saja mempelajari kitab Bible, mengartikan kitab Bible-nya gitu. Tapi kalau umat Kristen itu tidak boleh mengartikan atau mempelajari Al-Quran. Itu bagaimana, Abang Da? Oke. Jadi gini, ini seringkali saya katakan bahwasanya pembeda antara Kristen dan Islam itu sangat luar biasa besar perbedaannya. Umat Islam tidak pernah menganggap terjemahan itu adalah firman Tuhan. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bahasa Indonesia yang melekat di dalam Al-Quran itu bukan kalam Allah. Itu bukan kalimat langit, itu bukan perkataan pencipta langit dan bumi. Melainkan itu adalah upaya manusia untuk memaknai, mengerti, menafsirkan, mengetahui, menelaah apa yang ada di dalam original teks, bukan firman Tuhan. Sedangkan teman-teman Kristen yang tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia itu adalah firman Tuhan. Padahal itu adalah bahasa manusia. Nah, inilah ketika kemudian saudara ingin membahas Al-Quran, Anda hanya sampai kepada bahasa manusia. Apa itu? Terjemahan. Anda tidak sampai kepada original teks. Sementara umat Islam mengerti original teks, ada nahwu saraf, ada ilmu balaga, ada i'rab, ada asbabul nuzul, dan seterusnya. Saudara-saudara tidak menguasai itu. Bagaimana mungkin mau membahas Al-Quran? Anda boleh membaca terjemah, tapi tidak punya kapasitas untuk mengkritisi terjemahan. Kenapa? Terjemahan itu perkataan manusia, sedangkan yang dikatakan kalam Allah itu adalah Al-Qurannya. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan. Tapi yang firman Tuhan itu adalah kalamnya yang dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau kami umat Islam membahas kitab saudara, itu dikarenakan kitab saudara hanya bahasa Indonesia. Yang ada adalah tidak boleh dibaca bagi Anda di bawah umur. Tapi kalau orang yang sudah bisa memahami dengan akal, apa yang salah di situ misalnya? Damai sejahtera Allah. Ngerti Bang Suma, ngerti. Oke. Jadi Ada pertanyaannya gini. sabar bang. Ada narasumber Islam di sini yang bisa menggantikan saya barang 10 menit. Iya, Bang Andi. Kebetulan saya ada telepon dari luar. Dinda Tahta mungkin. Iya, Ustadz Tahta. Apa? Ya, mungkin sambil menunggu Bang Zuma Kenapa ada saya telepon. lanjutkan pertanyaannya ya. Kenapa? Itu Ya, Bang kalau Zuma ada pertanyaannya, Saya ada telepon, nanti Bang Andi. kan, Oh, ada telepon. Iya. apa Pak, nanti kan disampaikan lagi kalau kembali. Oke, saya izin sejenak ya. Saya tetap di sini Ini kok. Saya Pak, cuma tapi angkat telepon. menurut Oke, makasih ya. Iya, silakan Pak, silakan Bang Suma, silakan. Jadi gini, Tapi Pak Jos jangan terguncang, jadi Pak menurut Jos. Bang Suma kan Nah. Justru saya timbul pertanyaan yang semakin menyakitkan ini. Dalam, iya. Semakin menyakitkan. Ini Pak Jos lucu kadang-kadang. Kalau menurut pendapatnya tadi, saya ada orang yang berbahasa Arab kan Al-Quran, bukan ya, maksudnya kita diskusi ini. Pak Jos, Tapi dia berbahasa bergeser Arab, dulu deh Pak berbahasa Jos, Arab. suaranya robot Pak Jos. Iya. Oh iya. Ah. Jadi gini, kalau dari pernyataan tadi, berarti kan kalau ada orang Kristen yang berbahasa Arab dan memang benar-benar mengerti bahasa Arab, boleh ya dia
mengolah-ngolah Al-Quran ya. Oh, Christian Prince, from Christian. Itu Ahmad Muslim itu. Kan berbahasa Arab semua. Boleh mereka ya. Asal mereka mengerti bahasa Arab aja boleh. Gimana? Balik. Iya. Mungkin sedikit ya sebelum nanti diinin ke sama Abang Zuma sama Ustadz Tahta ya. Ininya Ustadz Tahtanya belum memonitor. Untuk mengerti bahasa Al-Quran, memang ada beberapa dasar ilmu pengetahuan yang harus diketahui. Tidak hanya cukup berbahasa Arab saja, gitu loh. Tapi di sana ada perubahan-perubahan kata, seperti nausorobnya, fiil fa'ilnya, terus kata dasarnya apa, perubahan katanya gimana, balagoh, mantek, bayan. Harus semua ada 15 cabang ilmu yang bisa menguasai, yang bisa kita dijadikan bisa untuk mempelajari apa dari kandungan Al-Quran atau isi ayat tersebut. Ada asbabun nuzul, ayat ini kenapa diturunkan di sini, sebabnya apa, terus asalnya dari mana, turunnya kapan. Jadi tidak bisa hanya bermodalkan berbahasa Arab saja bisa menggantikan atau mengartikan itu, gitu loh. Walaupun memang orang Kristen yang di Arab sana menggunakan bahasa Arab, belum tentu bisa mengartikan secara detail, secara benar apa itu kandungan isi dalam Al-Quran. Hanya berbahasa Arab. Seperti itu Pak Jos. Mungkin nanti ditambahkan sama guru kita. Oh, kebetulan ini ada Ustadz Abdi. Nih. Selamat malam Ustadz Abdi. Apakah monitor? Tata masih ada tuh juga. Oh, Ustadz Tata masih ada ya? Ustadz Tata? Pada ketiduran kayaknya. Iya. Tapi Ya, Pak Jos jangan terguncang Pak Jos. itu Pak Jos. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro Vincent, ada yang mau disampaikan? Iya, silakan Kang Vincent. Setahu saya Pak, bahasa Al-Quran itu bahasa sastra tertingginya bahasa Arab. Dan nggak semua orang yang bisa bahasa Arab bisa tahu tentang Al-Quran. Makanya zaman para sahabat Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, demikian diskusi yang terjadi ya di Zoom JCC. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Namun perlu kita garis bawahi daripada diskusi yang terjadi adalah Islam dituntut untuk menggunakan akal dalam mengimani sesuatu. Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencari bagaimana sejatinya kebenaran sesungguhnya. Maka tak salah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ada salah satu ayat ataupun beberapa ayat yang selalu diawali atau diakhiri dengan kata la'allakum tafakkarun, la'allakum tadabbarun, la'allakum ta'qilun, dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan Allah bahwasannya kita dalam mengimani sesuatu hal harus menyertakan akal di dalamnya. Tidak hanya konsep cukup imani saja, tidak, tapi harus menggunakan akal untuk membuktikan keimanan tersebut. Sekali lagi terima kasih sahabat atas segala atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan itu terlontar dari kami. Namun apabila ada kebenaran di dalamnya, itu sungguh datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kami dari Panji Islam Media menghaturkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.